Selamat datang di podcast Dokter Alia THT. Oh itu harus gini ya? Iya. Apa itu? Ini apa? Ini artinya simbolis telinga, Mbak Oh Kiki. simbolis telinga Iya. gini. Kalau gini beda lagi. Sarangnya. Beda lagi ya. Jadi kayak yang di TikTok yang ada yang Iya. gini. Iya. Nggak bisa main. Oh nggak bisa ya. Oke, senang banget nih ketemu sama Mbak Marta sama Mbak Lucy lagi. Jadi iya kita nih, bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang THT ya. Karena kan Iya. ini kan podcast yang mengedukasi masyarakat juga. Jadi biar masyarakat itu tambah ilmunya tentang Benar, THT, benar. tentang kulit, tentang apa saja lah pokoknya. Kemarin kita itu ngobrolin serumen ya. Iya, ngobrolin Iya, serumen minggu terakhir lalu kita. serumen ya, Mbak ya. Serumen, dan itu aku tahu nama kerennya ya dari Serumen. yang lilin kuning itu. Namanya keren Iya, sih, serumen. Nah itu padahal lapisan. Kotoran Iya, telinga. kotoran telinga. Oke. Sekarang kita ngebahas yang biasanya nih ada di telinga, hidung itu kan kadang ada apa sih benda asing yang masuk gitu. Nah ini juga kita mengedukasi masyarakat gitu ya supaya harus berhati-hati. Nah kalau ngebahasa dari telinga sendiri ya, dari ilmu-ilmu THT itu ada yang namanya korpal. Nah korpal itu apa sih? Korpal itu singkatannya Mbak Kiki, namanya corpus alenium. Artinya itu benda asing yang bukan pada tempatnya. Entah itu korpal di telinga, korpal di hidung, atau di mulut, tenggorok. Banyak kan sebenarnya. tenggorok. Iya. Oh, pada intinya sih kalau korpal itu ini ya benda asing. Benda asing. asing. Iya, betul. Dia masuk di telinga. Kalau di THT kan Iya. telinga, di hidung, di tenggorokan itu juga ada loh. Ada ya? Iya, ada. Benda asing juga yang masuk. Mau tahu itu apa? Nah, Contohnya Duri apa? ikan. Oh, Sering iya. banget loh Mbak Kiki. Aku juga dulu pernah loh pas masih kecil kalau duri ikan Ikan. terus kan kayak keganjel ya, akhirnya kan kayak sakit kayak gitu. Nah itu emang harus ke dokter langsung Iya. atau gimana sih? Baiknya sih kalau kemasukan kayak gitu itu baiknya langsung ke dokter THT aja. Pasti dulu Mbak Kiki kalau kemasukan duri ikan dikasih dikepel-kepelin nasi gitu bener nggak sih? banget. Kalau ada di rokok-rokok gitu nggak sih? Iya bener banget. Nggak boleh tuh kalau di THT. sini nggak boleh. Oh, sebenarnya Baiknya nggak kalau ketelan duri nggak boleh dimasuk-masukin nasi atau apa. Langsung aja ke dokter THT biar nanti dia nggak tambah masuk kan, jadi gampang tuh diambil nanti dilihat durinya. Oh gitu. Iya sih tahu banget ya Mbak Marta ya. Emang sering Soalnya- banget kok di sini Mbak Kiki. Sering ya? Sering, Banyak apalagi banget. ikan gurami Ikan gurame kan durinya yang besar-besar itu kan untuk nelan air aja sudah sakit. Bener-bener. Apalagi kalau dikepel-kepelin nasi, ditelan-telan gini, tambah geser, tambah lecet Iya, tenggorokannya. tambah lecet. Ayo, coba. Ilmu kuno kan biasanya kayak gitu ya. Iya. Nggak langsung ke dokter. Iya. Tapi ini imajinasi sendiri gitu ya. Kalau betul. misalkan ada duri terus dikepelin nasi jadi Ditelan-telan durinya- gitu. Nah, Biar durinya biar ketelan ikut. juga. Tapi itu yang aku rasain dulu enggak sih. Apa? Masih lama. Jadi dikepel nasi ya nasinya masuk, durinya tetap. Iya. Soalnya biasanya itu durinya emang udah nggak ada, dia tinggal kayak goresan-goresan luka-luka gitu aja. Nah itu kan sebenarnya juga bahaya juga ya Mbak ya kalau misalnya kayak gitu kan. Soalnya apa, nanti kan dia bekas-bekas goresannya kalau dia nggak diobati dengan benar, itu nanti dia bisa nyebabin kayak infeksi gitu-gitu. Iya, Jadi infeksi di tenggorok. sini, Sampai jadi nanti timbul kayak nanah di nanah tenggoroknya. gitu, nanti tambah nggak bisa nelen air putih, buat nelen air ludah itu Sakit sakit sekali. Nanti bisa juga diapain Mbak? Ditindakan gitu ya. Apa namanya, terjadi abses kan Mbak. Jadi nanti itu kayak terjadi abses, nanah-nanah banyak di Numpuk tenggorokan gini itu. menumpuk. Akhirnya untuk nelan air ludah itu Sakit sakit sekali. Oh, sampai kayak gitu ya efeknya ya. Itu padahal cuma kayak Sepele duri. ketelan. Iya, Sepele ketelan sebenarnya ya. duri, iya. Tapi kalau kita sembrono, Hmm. ketelan duri ikan tapi malah dikasih ini, dikasih itu, dikasih ini, Dilopok-lopok malah tambah gitu. lecet semua tenggorokannya, tambah infeksi dong. Tambah infeksi, apalagi kan nanti biasanya kalau kayak gitu, oh udah paling ini cuma tinggal sisa-sisanya aja, nggak usah ke dokter gitu. Kita kan nggak tahu, Iya. entah 3 hari lagi atau berapa hari lagi tiba-tiba kok nelan air ludah sakit gitu kan, paling paling cuma radang atau apa-apa, taunya nanti pas sudah periksa ke dokter nih udah kayak yang Sudah bengkak, infeksi. sudah infeksi, Parah lah. nanti butuh di
diambil itu nanti nanahnya gitu. Aduh, ternyata serem ya, dari Iya. duri ikan terus ternyata bisa sambil sampai nanahan kayak gitu. Itu yang kemasukan itu cuma duri ikan di tenggorokan. Tapi kalau THT kan ada telinga, hidung. Biasanya ini kemasukan apa kalau telinga ataupun juga hidung? Telinga tuh, kalau telinga Kalau itu telinga kebanyakan ketembat sih hewan Mbak. bisa. Oh, Hewan-hewan itu serangga itu loh Mbak yang sering. Biasanya kan kalau orang-orang tidur di bawah itu biasanya kalau kasurnya itu tempat tidurnya nggak diresiki dulu, Dialasi, ada kan kemasukan serangga, kadang semut, kadang serangga ya Mbak ya, sering di sini. Orang-orang tuh loh Mbak, kebanyakan iya. kayak gitu-gitu enggak sih? Ada yang bilang tinggi, Oh iya. padahal dia pendek ya. Kalau tinggi sih, kalau Iya. tinggi sih kan masih kayak kutu gitu nggak sih Mbak? Kayak Tapi kalau kutu. yang kayak orang-orang tuh kan kayak udah Besar itu, besar banget kakinya kan sudah runcing-runcing ya Mbak ya. kayak gitu. Itu ngerogoti telinganya sampai telinganya lecet. Sewakit gitu biasanya. Oh, itu Mbak. hewan. Terus kadang Hewan. ada yang itu sisanya kapasnya ketembat. ketembat. Ya, itu. saking enaknya ungker-ungker telinga, dirasa-rasain, dinikmati sampai kapasnya tertinggal. Enggak terasa loh, kok mana Tinggalinnya aja kepalanya? tongkatnya aja. Iya, itu susah kan ngambilnya? Susah nggak Mbak, bisa. apalagi kan kalau ngogok-ngogoknya terlalu dalam, nggak Dalam, bisa, nggak nggak bisa bisa. diambil melalui tangan, nggak bisa kalau nggak nggak bisa. ke dokter spesialis. Harus iya, itu, iya. harus dilihat kan gitu. Apalagi Mbak ya, padi. Oh Padi iya, ada itu yang masuk padi. Yang orang-orang petani ke sawah, biasanya kan pas panen itu kan kita saya Mbak apa goblok padi itu kan. padi itu. Kemasukan padi, sering ya Mbak ya. Kadang anak-anak kecil itu Mbak, ini kok bisa ya kemasukan padi nih? Tadi ngapain mainan sama adiknya sama Pas kakaknya. pas orang tuanya sirat-sirat jemur gini. padi gitu. Waktu nyemur Iya, anak-anak juga kemasukan padi. Bayangin Pas orang padinya tuanya nempel di panen. sini. Untung enggak Betul enggak cokol di dalamnya. Kalau Enak gak usah beli bisa panen beras. Iya, gak usah beli beras lagi. Beras lagi mahal ya Bu. Iya itu. enak kalau konon sendiri. Tapi itu kan namanya juga kalau padi itu kan ya susah gitu ya diambilnya karena kan kecil susah, ya. Kecil banget. kecil Mau kan. dikorek pakai tangan kita kebesaran ya kan. Jadi pakai alat ya, Pakai Pak. alat. Iya, Apalagi apalagi kalau masuknya kan terlalu dalam. terlalu Mbak. dalam. Ya kalau Nggak masih bisa. beras sih kayaknya kalau masih beras oke ya kan, kalau beras itu masih mulus kayak masih tumpul. Tapi kalau padi itu kan dia kan ujungnya kayak runcing gitu nggak sih? Iya, iya, Kalau iya. nanti kita gini kan terus pas nyenggol-nyenggol gitu sakit nggak sih ujungnya kan kayak nyelkit-nyelkit gitu loh Mbak, apa Malah sih? tambah Oh, lecet. kan, tambah Iya, terus kan lecet kan. kulit padinya itu kayak ada kayak sendiri. bulu-bulunya gitu nggak sih? iya. Tajem. Nah, itu. tajem. Oh, kebanyakan Jadi itu sih sebenarnya memang harus hati-hati ya untuk ngambilnya ya. Emang Oke. ada alatnya Itu khusus. sampai ada padi juga ya masuk Iya, ya. padi, Ngapain bayangin dia coba. di situ? Wes nggak tahu wes pokoknya Itu wes. telinga, Oh, tadi telinga. tenggorokan Tenggorokan. rata-rata duri. Terus kalau telinga ya ujung Serangga. ketembat, serangga kayak gitu. Serangga. Kalau hidung-hidung. Hidung itu lebih banyak banget. Oh, banyak? Hidung itu Iya, ya. apalagi oleh anak-anak yang Biji sering. bunga. Biji bunga itu loh, Baterai Mbak pernah Mbak, Oh, baterai. baterai kayak baterai jam. Baterai jam yang kecil-kecil yang itu loh bulat Mbak. itu. Iya, sampai bulat. apa tuh sampai berkarat loh Mbak. Itu pernah sampai berkarat Mbak. Berkarat. Karena saking lamanya di dalam hidung. Orang tuanya tuh enggak tahu Mbak Kiki. Sampai pas ke klinik datang itu hidungnya kok bau. Keluhannya waktu datang orang tuanya hidungnya bau. Diperiksa sama Bu Dokter. Oh, ternyata ada sesuatu. Ternyata itu baterai sudah 1 bulan kalau nggak salah waktu itu. Tapi kalau baterai itu Sampai hitam gitu Mbak, berkarat-karat gitu. Allah. tapi kalau baterai itu lebih bahaya nggak sih? Maksudnya harus Ya, cepet diambil karena sih itu bahan harusnya. kimia, Mbak. Bahan kimia kan Lebih nanti dia bisa berbahaya. ngerusak apa struktur hidung gitu ya Mbak ya. Gitu. iya, Kalau baterai jam, makanya kalau kemasukan baterai jam itu nggak boleh kurang dari berapa? Kalau bisa sih Secepatnya pokoknya wes, wes. kalau 6 ketahuan jam itu lah, nggak kalau boleh ketahuan lama itu lah. harus harus ini, secepatnya harus dikeluarkan. cepatnya Tapi dikeluarkan. kalau orang tuanya tahu, kalau nggak Iya, tahu, kalau nggak tahu ya bisa kan, sebulan. Iya, ada anak kecil ya pastinya. orang ya. anaknya kan nggak mungkin cerita sama orang tuanya, kadang mereka takut. betul. Iya, Kalau nggak benar-benar. jadi orang tuanya yang harus ngawasi, terus kalau harus juga mainan ngecek-ngecek itu. gitu loh Mbak, Oh, iya, iya, dicium-ciumi iya. gitu. Waktu itu pernah ngobrol sih sama Bu Dokter terkait pilek bau. Oh, Nah, pilek iya, bau iya. itu kan ada sesuatu yang ada di hidung. Kadang kan ya ada yang masuk kayak gitu. Iya sih. Jadi sebagai orang tua itu kan kita harus siap kalau tiap abis mandi kita ciumin nih ada area Iya. yang bau atau enggak. Betul, Kayak gitu gitu ya. buat kayak Hidung. gitu-gitu. Kalau anak kecil sih gitu sih, antisipasi kan kita nggak tahu. Soalnya kemarin itu juga pernah tuh ada pasien datang tuh, kenapa nih Bu, anaknya masih kecil, kenapa nih Bu, anu Mbak ini pileknya bau.
aku mikir nih, nggak mungkin kalau penyakitnya yang serius-serius kayak orang gede kan anak-anak ya. Bu, ini anaknya habis mainan apa ya? Aku gitu. Nggak habis mainan apa-apa sih mbak, tadi tuh pokoknya tuh bau, kemarin udah bawa periksa ke bidan sini gitu, katanya kok tetap. Biasanya kalau gini biasanya kemasukan sesuatu nih bu. Enggak kok mbak, anaknya kok diem, nggak bilang apa-apa. Beneran masuk tuh seret, diperiksa sama bu dokter. Kamu masukin apa dek? Gitu katanya ya bu dokter kan. Terus baru tuh diambil tuh mbak, ketahuan tuh bendanya tuh emang udah infeksi. Apa dia itu tuh mbak emang isinya mbak? kurang jelas ya mbak, soalnya tuh kayak apa? Udah berselimut kayak sama Paling lama cairan-cairan. itu ya. Sebulan Berapa? apa mbak waktu itu tuh Yolah, ayah ibunya itu itu nggak ya. ada yang tahu mbak. Terus diambil kayak warnanya itu hitam, entah itu kayak biji-biji bunga atau kayak batu kecil gitu, nggak paham. Udah kayak keselimut gitu ya ibunya. Kamu deh kok nggak bilang sama ibu kalau kemasukan gini gitu. Tekan nggak sih bapaknya tuh loh mbak juga kaget. Habis masukin apa? Kalau gitu tuh bilang sama bapak ibu gini. Orang tuanya nggak tahu mbak, tahu gitu. Usia berapa Bilang, mbak anaknya kira-kira? TK gitu wes Oh mbak, iya, masih pokoknya kecil ya. mbak. Cuma biasanya kan kalau anak kecil gitu kan bilangnya bu ini kemasukan, bilang itu enggak katanya. Anaknya tuh diem, tahu-taunya itu kok pilek, nggak sembuh terus bau gitu mbak. Terus tak tanyain juga ibunya, ya wes nunggu diperiksa bu dokter aja, ternyata ketahuan itu udah banyak sesuatu cairannya gitu ya. udah wes emang bau cairannya yang hijau-hijau gitu, emang udah infeksi gitu mbak. Anaknya masih kecil, untung waktu itu anaknya pas diambil itu kooperatif kan, dia yang berontak atau gimana. Jadi dia nggak susah ngambilnya gitu loh mbak. Jadi bu dokter langsung set dapat langsung ini ada bendanya gitu. Berarti nggak tahu itu apa ya mbak? Nggak tahu, pas udah kayak keselimut Saking cairan lamanya gitu, berarti saking Mbak Gita lamanya, ya. Mbak. Oh, jadi kayak kasusnya si baterai itu ya sampai udah Berkarat. gitu. Padahal yang kita tahu kalau baterai dimasukin anak-anak dibuat mainan pasti kan belum posisinya belum berkarat ya. Belum berkarat Tapi masih. itu di hidung. Karena kan dia bahan kimia lebih bahaya, bisa Harus merusak cepet-cepet struktur dikeluarin. organ di hidung sini kalau dia masuk di hidung gitu. Oh, oke. Terus itu lagi mbak, apa itu namanya yang di souvenir itu loh mbak, biasanya yang Ya. gabus itu ya, yang Oh, iya, yang warna-warna warna-warni, yang hijau, bulat-bulat, merah ya, Itu. gabus kan itu ya mbak ya. Gabus. Biasanya anak-anak itu kan sering sih mainan Tapi itu. kalau gabus itu masih bisa nyusut enggak sih dia kalau kena cairannya di sini kan? Kalau sudah lama insya Allah nyusut itu mbak. Tapi kayak susah sih ya, harus susah. Ya itu lama kan lah, iya, soalnya kan lama. bulat, rata-rata kan bulat kalau di situ Bulat. mbak ya. Ada yang itu loh mbak, yang biasanya kayak styrofoam tuh dikupil-kupilin Lah, gini. ya dicowel-cowel. Step juga kok mbak, pernah kan waktu itu Kalau step yang penghapus itu loh mbak, diiris-iris, diiris-iris. dikecil-kecilin Oh ya gitu. ampun, Dimasukin. itu kreativitasnya kadang anak-anak tisu ya. dipelintir-pelintir dimasukin. Ya Anak-anak kan ampun. gitu. Tapi kan orang itu tuanya kan nggak masih- tahu mbak. tapi Mereka itu kan kan masih, kalau menurut aku itu masih kalau anaknya oke ya. bilang sih nggak apa-apa ya mbak ya. Iya, kalau Sering udah kan bilang tuh mbak. sampai beberapa Bahaya. hari gitu kan mbak, tiba-tiba dicium kok bau hidungnya, ternyata ada sesuatu itu itu. korpal. Oh, korpal. Jadi korpal itu adalah benda, Benda asing, asing, gitu. benda Oke. asing yang Nanti masuk ke- ngobrol-ngobrol lagi, kita lanjut lagi di part 2 supaya penasaran juga ya untuk Oke, sahabat siap. yang menonton podcast ini. Yap.